Pemirsa, masa kerja Tim Gabungan Pencari Fakta bentukan Polri terhadap kasus penyerangan kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan telah usai. Namun tim investigasi belum bisa mengungkap pelaku maupun aktor intelektual di balik penyerangan Novel. Lalu bagaimanakah tanggapan Komnas HAM terkait telah usainya masa kerja TGPF? Telah ada rekan kami Priscila Puspa bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Silakan rekan Priscila dengan laporan Anda. Ya, dari Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF yang bertugas untuk mengungkap penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan telah berakhir pada 7 Juli kemarin, dan tim yang memiliki tenggat waktu 6 bulan bekerja ini adalah merupakan hasil rekomendasi dari Komnas HAM. Dan kita ketahui bahwa Komnas HAM memiliki tim pemantauan untuk kasus Novel yang sudah dibentuk sejak bulan Maret 2018 dan berakhir pada Desember 2018, kemudian merekomendasikan untuk membentuk TGPF. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari Komnas HAM mengenai kerja 6 bulan yang dilakukan oleh TGF, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Komnas HAM, Bapak Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak Damanik, ini bagaimana tanggapan dari Komnas HAM mengenai TGPF yang sudah berakhir masa kerjanya 7 Juli kemarin ini seperti apa, Pak? Apakah sudah ada sedikit bocoran hasil laporannya seperti apa, Pak? Ya, bocorannya masih poin-poin umum saja ya, bahwa mereka sudah mewawancarai sekian banyak orang, mengumpulkan berbagai fakta, tapi secara lengkap kami belum terima. Tadi saya juga sudah mencoba menghubungi salah satu anggota TGPF ya, menanyakan soal hasil. Menurut beliau, hasilnya baru disampaikan kepada Pak Kapolri selaku pihak yang memberikan SK terhadap mereka. Nanti akan disampaikan, tentu saja kita juga berharap akan diberikan kepada Komnas HAM, karena Komnas yang memberikan rekomendasi itu ya kepada Kapolri. Tapi juga jangan lupa sebenarnya rekomendasi Komnas itu kepada 3 pihak. Kepada Presiden waktu itu kita memberikan rekomendasi untuk mengawasi dan mendorong ya dari TGPF itu. Kepada Kapolri kita minta dalam rekomendasi kita untuk membentuk TGPF dengan melibatkan pihak-pihak dari luar. Yang tidak kalah pentingnya adalah rekomendasi kami kepada KPK agar menggunakan celah hukum yang kita sebut sebagai obstruction of justice ya. Karena selama ini kan pihak KPK mengatakan ini bukan kasus pidana korupsi, sehingga kami nggak bisa masuk. Tapi kami bilang ini ada ruang di mana kita bisa menyebutnya sebagai peristiwa obstruction of justice. Ada pihak yang mengganggu upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus korupsi, dan karena itu bisa juga digunakan wewenang KPK. Tapi sampai hari ini kita juga belum mendapatkan perkembangan ya dari rekomendasi yang kami tujukan khusus pada KPK. Selain juga meminta mereka untuk menyiapkan instrumen-instrumen ya untuk melindungi bukan hanya komisioner tapi juga stafnya ya. Kita tahu setelah peristiwa yang menimpa saudara Novel itu juga kan pernah kemudian menimpa juga 2 orang komisionernya. Ada ancaman terhadap keselamatan mereka. Jadi bagi Komnas itu concern yang juga penting untuk dibenahi oleh KPK gitu. Dan ini kan rekomendasi yang sudah dilakukan adalah TGPF untuk kasus Novel begitu, Pak. Ini sudah 6 bulan bekerja dan ini pelaku lapangan belum juga ditangkap. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Komnas HAM? Apakah memang kasus ini sulit untuk diungkap atau seperti apa, Pak? Ya memang dalam beberapa hal sulit, kita tahu ya. Tapi juga dalam beberapa hal sebenarnya udah ada beberapa titik terang. Kami mendapatkan tempo hari informasi ya, memang belum resmi ya. Karena resmi kan nanti akan diberikan dalam laporan yang lengkap itu. Tapi dalam perbincangan-perbincangan kami misalnya katanya TGPF ini menemukan beberapa titik terang gitu. Cuman seperti apa itu yang kita masih menunggu ya. Terutama laporan secara detail sehingga kita bisa telaah lagi untuk menyikapi laporan ini lebih lanjut. Nah, Pak, ini selama 6 bulan TGPF bekerja, apakah TGPF juga pernah melakukan diskusi ataupun suwun ke Komnas HAM gitu, Pak? Oh iya, ada. Saya kira 1-2 kali ya yang resmi. Salah satunya tim datang kemari bertanya kepada kami tentang temuan-temuan kami sebelumnya. Juga mempertanyakan poin-poin rekomendasi yang kami berikan itu sebetulnya ruangnya seperti apa, skopnya seperti apa, itu salah satunya. Di samping itu ada beberapa tentu saja pertemuan-pertemuan yang sifatnya informal ya untuk mengetahui perkembangan-perkembangan dari TGPF itu gitu.
Nah Pak, ini kan Polri sendiri masih mempelajari dari laporan dari TGPF, dan ini ada kabar yang beredar bahwa TGPF ini memeriksa 3 pejabat Polri, dan apakah memang tim pemantau ini ataupun dari Komnas HAM juga menemukan indikasi apakah memang ada keterkaitan pejabat Polri dengan pelaku penyerangan Novel Baswedan ini Pak? Fokus kami tempo hari ketika pemantauan itu lebih melihat dan mencari ya akar masalah mengapa tim yang dulu bekerja membuka masalah novel itu lambat. Apa sebabnya? Gitu. Kemudian dari itu kami juga menemukan fakta-fakta, misalnya ada beberapa apakah itu barang bukti, keterangan saksi yang tidak ditindaklanjuti. Karena itu kesimpulan kami kalau dibaca dulu laporan itu adalah bahwa Komnas menyimpulkan ada abuse of process itu. Jadi ini poinnya. Bukan soal siapa pelakunya. Kalau itu kan lebih kepada ranah penyidik ya. Komnas nggak punya instrumen yang cukup untuk mencari pelaku. Polisi aja sampai hari ini masih kesulitan, apalagi Komnas nggak punya intel di sini, nggak punya alat penyadap. Jadi lebih kepada bagaimana proses itu dulu dilakukan. Dari situ kita kemudian memberikan beberapa rekomendasi untuk pembenahan. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah TGPF yang langsung dipimpin oleh Pak Kapolri. Kita mintakan waktu itu penanggung jawabnya gitu ya. Walaupun Pak Kapolri kemudian menunjuk Pak Idam Aziz sebagai ketua tim. Tapi seluruh ini itu memang tanggung jawab Kapolri dalam hal ini. Pak, ini kan hasilnya belum menerima, tapi kalau misal seandainya tidak memuaskan dan belum juga menemukan pelaku lapangan, apakah Komnas HAM setuju kasus novel ini dibawa ke Amnesty International? Iya, ini ada beberapa isu yang agak unik ya. Amnesty International itu NGO gitu. Jadi nggak ada mekanisme di dunia ini ada masalah yang katakanlah masalah pelanggaran hak asasi manusia satu negara itu dibawa ke Amnesty International. Amnesty memang sebagai NGO sering melakukan advokasi, kampanye tentang isu situasi HAM, tapi tidak ada otoritas mereka untuk katakanlah menindaklanjuti dalam arti penyidikan penegakan hukum itu nggak mungkin. Mungkin yang mereka maksud tuh ICC ya, yang di Den Haag. Tapi ICC itu untuk isu genosida dan kejahatan HAM berat lain, misalnya kejahatan kemanusiaan, war crime dan macam-macam. Ke situ. Nah, ini kan bukan satu di antara 3 tadi ya, genosida, war crime ataupun kejahatan kemanusiaan. Karena itu sangat tidak mungkin ya. Apalagi ada proses hukum yang sedang berjalan satu negara. Dulu aja kasus katakanlah Timur ya, itu karena ada persidangan di Indonesia, ada proses hukum Indonesia, kan tidak sampai masuk itu ICC. Berarti ini dari Komnas HAM optimis Polri akan menemukan pelaku penyerangan Novel Baswedan gitu Pak? Ya mestinya begitulah ya, karena kami melihat ya polisi ini kan semakin hari profesionalitasnya kan makin baik, sumber daya manusianya makin bagus. Kita harus akui itu, bangga kita dengan itu. Juga kita tahu bahwa peralatan mereka juga semakin canggih. Lihat aja kasus 21-23 Mei, mereka bisa cari segala macam sampai yang tadinya kita pesimis ternyata mulai ada titik terang. Itu karena apa? Keterampilan dari personelnya dan juga peralatan yang mereka miliki. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufan maksud kami. Terima kasih untuk informasi, dan pemirsa memang kita masih menunggu seperti apa laporan lengkap ataupun hasil lengkap dari pekerjaan yang sudah 6 bulan dilakukan oleh tim TGPF untuk mengungkap siapa pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan. Dengan demikian dapat kami sampaikan langsung dari kantor Komnas HAM kembali ke studio Reva dan juga Tiara. Ya, terima kasih rekan Priscila Puspa yang melaporkan langsung dari kantor Komnas HAM. Selamat bertugas kembali.